Halo semuanya, selamat berjumpa di Explore Kabupaten Karanganyar. Kita hari ini ada kedatangan tamu dari alumni Putra Putri Lawu Kabupaten Karanganyar. Nah, beliau itu menjabat sebagai Ketua Paguyuban Putra Putri Lawu di Kabupaten Karanganyar. Nah, langsung saja untuk Mas Tegar ya? Iya. Nah, nama panjangnya siapa Mas? Ya, kenalkan nama saya Tegar Tuanggana. Oke. Ya, sekarang saya umurnya lumayan veteran ya. 29 tahun terus 11-12 lah. 11-12. Terus sekarang saya bekerja di Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagai petugas peliputan. Oke. Beliau ini loh, jos banget. Sumpah, jos banget. Harus berguru kalian. Aduh, juga. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Putra Putri Lawu itu apa sih? Oke, Putra Putri Lawu itu sendiri awalnya itu pasti orang berpikiran bahwa Putra Putri Lawu adalah duta wisata ya. Yeah. Nah, tapi semakin kesini tuh kalau saya rasa sih bukan hanya duta wisata, tapi Putra Putri Lawu itu adalah representatif dari daerah itu sendiri. Oh. Nah, di sini khususnya daerah Karanganyar, sehingga yang menjadi Putra Putri Lawu itu adalah representatif dari pemuda di Kabupaten Karanganyar. Oke. Berarti sangat apa ya istilahnya? Luas banget lah. Berarti bukan hanya di lingkup pariwisata gitu? Bukan. Okay. Jadi luas banget, nggak cuma di lingkup pariwisata. Oke. Bahkan kemarin ada juga yang anggota tim SAR Karanganyar itu ada. Terus pengusaha itu juga ada, seniman, budayawan, dalang itu juga ada loh. Oke, berarti menyeluruh sama rata. Yang penting bisa menjadi diri sendiri aja. Oke, baik. Lanjut. Kenapa Anda tertarik mengikuti Putra Putri Lawu? Nah, ini agak lucu ya ceritanya Mas ya. Jadi kan saya ikut Putra Putri Lawu itu dua kali. Yang pertama di 2009 itu waktu saya masih SMA. Okay. Pas itu tuh saya mikirnya tuh belum punya prestasi. Pengen cari prestasi nih. Oke. Kalau masalah pelajaran tuh kayaknya otak saya nggak mampu. Oke, berarti sama. Iya. Jadinya ya udahlah, bismillah saya mencoba ikut Putra Putri Lawu lah. Pemilihan waktu itu ada pemilihannya. Dan pada saat itu bayang nggak percaya tuh saya ikut. Ya secara waktu itu emang nggak good looking, sekarang aja juga belum good looking. Ya padahal sekarang yang ngantri banyak. Aduh, ngantri nagih hutang ya. Terus alhamdulillah lolos 10 besar waktu itu jadi peserta termuda. SMA. Ya setelah itu saya punya banyak teman, punya banyak pengalaman. Terus yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Kemudian setelah bergabung di Paguyuban Putra Putri Lawu tuh kan banyak kegiatan nih, termasuk penyelenggaraan Putra Putri Lawu di tahun-tahun selanjutnya. Nah, di situ sebenarnya saya pengen ikut lagi, tapi nggak bisa karena waktu ujian itu, waktu tes masuknya itu kepentok juga sama saya ada UAS, ada UTS. Kebetulan saya kuliahnya di luar kota. Terus saya ikut lagi di 2014. Pengen dapet juara, tapi dapatnya juara favorit. Oh, disyukuri. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, setidaknya 2 kali ikut ya toh. Iya, yang pertama 10 besar, yang kedua juara favorit. Iya, kalau nggak dapat malu. Nggak ada kata malu kok. Yang penting tetap berjuang dan berusaha. Oh, yang penting tetap berjuang dan berusaha. Oke, sip, bagus banget. Terus lanjut, bagaimana syarat mengikuti Putra Putri Lawu? Syaratnya itu yang jelas itu ada syarat administratif ya, termasuk untuk usia. Jadi usia itu yang jelas itu 17 tahun minimal 17 tahun sampai maksimal 25 tahun gitu. Terus yang jelas warga Karanganyar nih, harus warga Karanganyar dibuktikan dengan KTP. Oke. Gitu. Harus ber-KTP Karanganyar. Karanganyar. Jangan ngadi-ngadi ya, jangan sampai nyeker. Gitu. Karena dulu sempat ada loh Mas, yang kayak gitu itu saking pengennya nih. Oh, berarti pernah ada kayak gitu? Pernah. Oh, alah. Pernah, ternyata foto itu tempelan gitu di KTP. Kurang pinter apa sih berarti. Itu salah satu syaratnya sih, syarat-syaratnya itu aja sih. Kalau mau gabung dan yang jelas harus punya niat dan
bukan mencari keuntungan. Kalau nyari keuntungan ya usaha aja. Ya buka usaha ya Mas ya, jual nasi Maksudku kucing itu. atau jual kopi gitu ya. Kayak di sini itu loh kopi Panana, kopinya enak-enak banget. Enak banget. Lanjut ya. Terus apa benefit mengikuti Putra Putri Lawu? Nah kalau masalah benefit tuh banyak banget sih ya, banyak banget karena ketika kita masuk Putra Putri Lawu itu adalah membuka pintu kita ke depan gitu. Kita nggak pernah tahu nih ke depannya bakal kayak gimana. Karena di Putra Putri Lawu sendiri kita bakalan berlatih untuk berbicara di depan umum, bertemu dengan orang baru, apalagi ketemu sama orang-orang penting yang dimana kita belum tentu ketemu orang-orang penting itu ketika kita bukan menjadi siapa-siapa gitu. Contohnya misalkan kamu jadi Putra Putri Lawu, waktu itu kamu ada tugas untuk mendampingi pejabat negara. Kamu punya privilege di situ. Jadinya punya kesempatan lah. Pasti ketika ada orang inget, oh ini toh yang kemarin di sini, oh ini toh kemarin di sini gitu. Dan itu menjadi kenangan ya Mas. Sangat kenangan. Dan menjadi kenangan tersendiri. Benar. Jadinya setelah misalkan kenal sama sana, ketika kita punya kebutuhan atau sana butuh orang atau personil, itu ngingat ke kita, itu sangat apa ya, berguna banget lah. Ya. Link setelah. Relasi. Oke, berarti banyak banget manfaat ikut Putra Putri Lawu itu banyak banget. Nah, untuk kalian semua yang mungkin pengen ikut, jangan lupa tahun depan mungkin kalau ada anggaran atau pemilihan kali ya, karena kan masih pandemi juga. Nanti kalian ikut aja enggak apa-apa. Yang penting syaratnya itu tadi minimal 17 tahun, berKTP Karanganyar, maksimal 25 tahun. Oh iya, sama ini Mas. Kebanyakan itu yang mau ikut itu tuh bingung atau takut masalah nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Inggris. Bener banget aku ya iya. Kayak di ini ya yang sekarang yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Enggak, tenang aja, kalau yang bahasa Inggris itu nanti tetap di direct tapi nggak secara fluent gitu, nggak secara native. Bahasa Jawa ya kita kan hidupnya di Jawa, di Jawa Tengah, kan pasti bisa. Iso lah, mau sekarang kita sidik-sidik ra iso. Itu ya iso. Nanti ada ininya apa namanya semacam pelatihannya gitu. Jadi tenang-tenang aja. Jadi sebelum kayak final gitu berarti ada pelatihannya ya berarti? Ada pembekalannya nanti. Oke. Jadi jangan aman lah, aman harusnya. Jangan kalah sebelum bertanding teman-teman. Oke. Harus optimis. Maju dulu. Aku nggak good looking Mas. No. Jangan, karena good looking apa enggaknya orang itu tuh relatif. Benar. Bisa jadi smartmu itu bisa menutupi dari good lookingmu itu ya toh. Jadi kamu pintar ya toh, otomatis semuanya itu jadi terangkat gitu loh. Jadi orang-orang melihatnya dari segi kepintaran kamu, dari segi keterampilan kamu juga. Keterampilan. Ada loh Mas, dia tuh sebenarnya tuh nggak secara akademis itu nggak terlalu bagus nilainya, tapi dia punya kelebihan, dia bisa pinter nari, dia pinter alat musik gitu, kayak gitu-gitu. Itu ketutup semua, jadinya just be yourself. Bener. Be yourself. Jadi gunakan bakatmu sebaik mungkin. Kalau yang bisanya main musik oke lah, bermusik ya toh. Yang bisanya make up oke lah make up. Yang bisanya nari aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asal jangan satu Mas. Jangan bakat ngapusi. Jangan. Saya marah kayak rugi negara ya kuwi bakat ngapusi. Jangan. Aja ngasih ngapusi wes kuwi. Lanjut. Terus Putra Putri Lawu untuk keadaan sekarang fokus kemana nggih? Oke, kan karena sekarang ini kan masih pandemi. Jadi sebelum pandemi ini kan kita udah punya planning bakal bikin event lagi namanya Pesona Solo Raya. Tuh. Tapi karena pandemi kan terkait dengan event-event kan banyak yang masih belum bisa izinnya dan lagian resikonya tinggi. Jadi untuk sekarang ini mungkin kita akan maintenance atau pengen bikin kegiatan secara online. Dan salah satunya itu kemarin kita mengadakan donasi untuk korban bencana alam yang ada di Majene dan Kalimantan Selatan. Gitu. Dan mungkin nanti ke depannya kita mungkin akan ada donasi lagi untuk warga yang terdampak COVID. Jadi misalkan yang kesehariannya berjualan, tapi kan karena pandemi ini kan nggak leluasa ya Mas berjualan, pasti omsetnya menurun. Jam bukannya dibatasi. Kita mungkin mau banyak gerakan sosialnya sih. Berarti
dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Betul sekali Mas. Jadi mungkin kan paling Pemkab kan juga sudah punya bansos. Tapi kan apa salahnya sih kalau kita berbuat baik? Bener banget. Jangan sampai kalian itu bosan-bosan berbuat baik sama orang lain. Karena kebaikanmu itu bisa menjadi salah satu kunci kesuksesanmu di masa depan. Bener gitu. banget, bener banget. Bisa menjadi tabunganmu di akhirat juga. Subhanallah. Wah, sok gede banget ya aku ya. Biasa pengajian ya Mas. Oke, lanjut. Acara apa saja yang biasanya dipandu oleh putra-putri Lawu? Oke, kalau acara yang dipandu kebanyakan kemarin-kemarin itu sih memang yang berkaitan dengan pariwisata. Salah satunya itu ada kemarin dari salah satu TV swasta itu butuh host untuk pembukaan atau launching salah satu tempat wisata di Karangpandan, yakni Sawah Resto, kampung wisata. Dia butuh talent, kemudian cari yang anak Karanganyar. Nah, mereka cari yang dari putra-putri Lawu. Dan kenapa kok mereka langsung ke putra-putri Lawu? Karena mereka sudah percaya bahwa yang sudah terpilih saat menjadi putra-putri Lawu adalah mereka yang bisa memiliki kemampuan verbal atau public speakingnya bagus gitu. Banyak sih. Bagus, berarti putra-putri Lawu itu enggak sepele ya Mas? Enggak. Iyalah, orang sepele lah, pilihannya putra-putri daerah. Masa sepele ya enggak mungkin. Dan ini ya untuk alumni sendiri itu beberapa sih yang memang saya masih keep kontak sih. Ada yang sudah bekerja di PBB, ada terus sekarang ada PBB, ASEAN, di ASEAN. Sekarang tinggalnya di Malaysia. Wow. Terus ada juga yang sekarang jadi arsitek. Angkatan saya 2009. Sekarang kerjanya di Birmingham. Birmingham itu mana? Inggris, London. Ya, sorry aku ngerti. Situ-situ. Terus ada juga yang sekarang jadi guru IT, tapi di Myanmar. Berarti go internasional semua ya? Kebanyakan go internasional. Dan ada juga yang menjadi anggota dewan di Kabupaten Karanganyar juga ada. Terus ya itu salah satu pintu sih, jadi membuka peluang gitu. Ya salah satu mendapatkan relasi ya. Ada juga yang cinlok Mas. Cinlok. Putra-putri satu sama yang lain? Iya ada. Sampai suami istri? Suami belum istri ada kayaknya ya. Ya mungkin ya. Tapi sekarang yang masih pacaran ada. Wah, seperti jodohmu ning kono ya. Iya. Ada juga yang ketemu mantannya Mas waktu pemilihan. Alah, jodohan pora wingko. Enggak Mas, saya jamin enggak. Saya tahu orangnya. Oke. Saya. Wah, Pak jenengan. Malah kok iso. Malahan dia. Jadi waktu itu pemilihan saya ketemu mantan. Oke, gitu kan. Udah. Ternyata dia lolos, saya lolos Mas. Nah, karena 10 besar ya, 10 besar ya di 2014 itu. Terus karena teman-teman itu tahu kalau dia mantan saya, jadinya kan ketika sudah masuk ke finalis itu kan dipasang-pasangin nih. Dipasang-pasangin sesuai tinggi badan. Ya saya dibikin sama mantan saya itu. Oh, biar CLBK. Iya. Tapi ya enggak lah ya. Pengalaman yang dulu. Waktu itu udah punya pacar dia. Aku jadi saya buka kartu. Malah curhat ya. Oke, lanjut. Apa kesan dan pesan untuk putra-putri Lawu? Oke. Kesan-pesannya untuk putra-putri Lawu ya. Putra-putri Lawu itu sendiri adalah di mana teman-teman yang memiliki potensi-potensi besar untuk Kabupaten Karanganyar, dan bukan hanya untuk Kabupaten Karanganyar tapi untuk Indonesia sendiri. Kemudian saya tuh mengharapkan bahwa teman-teman yang sudah terpilih atau teman-teman yang sekarang sudah bisa meraih kesuksesan, janganlah lupa dengan apa yang ada di belakang kalian sebelumnya. Karena kamu tuh nggak akan pernah ada di atas tanpa ada tangga yang kamu injak sebelumnya. Quotes of Mas Tegar. Wah, ya, ini kabar banget nih. Ini nemu habis minum kopi tadi. Oke. Itu tadi nasihat dari Mas Tegar. Itu tadi nasihat dari Mas Tegar. Semoga dapat menginspirasi kalian. Jangan putus semangat, tetap semangat ya toh. Mungkin ada satu kata buat Kabupaten Karanganyar dari jenengan sesuai dengan visi misinya tahun ini ya. Karanganyar maju dan berdaya saing. Jadi saya harap teman-teman atau warga Karanganyar ini sekarang bisa lebih memiliki daya saing, dan pasti memiliki daya saing yang
cukup ini ya, ditakuti sama, bukan takuti ya. Oh iya. Lebih bisa bersaing. Ya, lebih bisa bersaing lah. Dan Oke. pasti apa ya? Jangan pernah ragu sama potensi-potensi kita karena potensi kita itu luar biasa. Nggih, Bumi Intan Pari itu jos. Tenan, kita harus bangga menjadi masyarakat Kabupaten Karanganyar karena semua itu bisa kita eksplorasi, bisa kita jadikan tempat usaha ataupun lain sebagainya itu sangat-sangat bisa. Sangat-sangat potensial sekali. Demikian, terima kasih Mas Tegar untuk waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.